Semua orang menatap Peng Wu kosong dan tertawa, dan semua orang tampak bingung. Penjaga pintu ada apa? Apakah Anda bodoh? Petik 2. Formasi belum rusak, mengapa Anda tertawa dan mengatakan Anda menang? Petik 2. Tidak akan terstimulasi, bukan? Petik 2. Semua orang menatap Peng Wu dengan bingung dan berbicara banyak. Gu Tianchao juga sedikit bingung dan tidak tahu apa yang Peng Wu lakukan. Hanya Bai Xie yang tersenyum ringan, menatap Chen Ping dan berkata, "Junior Brother, formasi fantasi Anda benar-benar luar biasa." Petik 2. Di mana, itu tidak dilihat melalui oleh Senior Brother Bai sekilas. Petik 2. Chen Ping tersenyum sederhana. Ternyata Peng Wu tidak punya cara untuk mematahkan formasi sama sekali. Begitu dia berkuasa, dia jatuh ke dalam formasi ilusi Chen Ping, tapi dia tidak mengetahuinya. Jadi dalam formasi fantasi, dia merasa bahwa itu dia telah merusak formasi dan memenangkan kompetisi. Itu sebabnya aku tertawa liar dan berkata aku menang. Di mata semua orang di bawah, Peng Wu hanya naik panggung dan membuat dua rencana acak. Formasi itu masih ada, jadi dia tertawa liar. Pada saat ini, Peng Wu seperti badut, sedang menunjuk. Seorang tetua tidak tahan lagi dan hanya bisa bergegas ke depan untuk membangunkan Peng Wu dan berkata, "Master Sekte, Anda pasti berada dalam formasi hantu. Mengapa Anda tertawa bodoh?" Petik 2. Apakah saya termasuk dalam formasi pantom? Petik 2. Peng Wu mengerutkan kening, dengan cepat menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu formasi itu utuh di belakangnya. Kali ini, Peng Wu tercengang. Dia baru saja jelas melanggar formasi, jadi mengapa itu muncul lagi? Tapi tepat ketika Peng Wu hendak mematahkan formasi, Gu Tianchao berteriak, "Waktunya telah tiba untuk sebatang dupa." Petik 2. Ditemani oleh teriakan Gu Tianchao, formasi sihir yang diletakkan oleh Chen Ping perlahan menghilang. Langkah ini harus sangat dikagumi oleh semua orang. Anda harus tahu bahwa itu metode pembentukan yang diletakkan oleh Master Formasi adalah yang paling dasar, tetapi jika metode pembentukan dapat dipertahankan untuk waktu dan hitungan menit dan detik tidak buruk, maka tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan Peng Wu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dan Chen Ping meletakkan formasi. Begitu waktu untuk membakar dupa tiba, formasi menghilang dengan sendirinya. Dapat dilihat bahwa itu kendali Chen Ping atas formasi ini telah mencapai titik ekstrimnya. Peng Wu menjadi sedih, tapi saat ini hatinya yakin. Dia tidak pernah menduga bahwa itu segera setelah dia tampil di arena seni bela diri, dia sudah memenangkan formasi fantasi Chen Ping, dan Chen Ping terlalu kuat. Apakah dia mematahkan tiga formasinya dengan satu pedang atau membiarkan dirinya diam-diam jatuh ke dalam formasi ilusi? Peng Wu tahu bahwa itu dia tidak bisa dibandingkan dengan Chen Ping. Saya kalah. Petik 2. Peng Wu menyerahkan Chen Ping pena spiritualnya. Setelah Chen Ping mengambil alih pena spiritual, Peng Wu pergi tanpa melihat ke belakang. Dia tidak memiliki wajah untuk tinggal di Liang Yimen. Chen Ping tidak menghalangi dia. Dia tahu bahwa ini pasti akan menjadi hasilnya. Terlebih lagi, karakter Peng Wu tidak baik dan dia masih selingkuh. Bahkan jika dia tinggal di gerbang Liang Yi, itu masih bencana. Kali ini, Chen Ping mengalahkan Peng Wu, jadi tidak akan ada keberatan baginya untuk menjadi pemimpin sekte. Terutama orang-orang ini telah melihat kekuatan Chen Ping. Chen Ping berhasil duduk di penjaga pintu gerbang Liang Yi dan menunjuk Gu Tianchao sebagai wakil penjaga pintu. Setelah menyerahkan 2 potong giok darah dari Liang Yimen ke Baixi dan memberikannya kepada leluhur Shen Wen dan Jin Mo, Chen Ping mengambil semua giok darah yang tersisa ke sakunya. Setelah menetapkan kembali peraturan dan memperbaiki ketertiban gerbang Liang Yi, Chen Ping berencana meninggalkan gerbang Liang Yi. Selain itu, kekuatan manajemen gerbang Liang Yi masih diserahkan kepada Gu Tianchao. Ini bisa dianggap sebagai memenuhi keinginan Gu Tianchao. Setelah menjelaskan semuanya,
Chen Ping meminta Bai Ke untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Shen Wen dan Jin Mo dan kembali ke gerbang Xian. Keberangkatan dalam beberapa hari terakhir membuat Zhu Ling ingin membunuh Chen Ping, jadi dia bermesraan dengan Chen Ping. Namun, Chen Ping juga pergi ke wilayah barat untuk menemukan Huo Feng dan yang lainnya, dan tidak jatuh ke kampung halaman Zhu Ling yang lembut. Setelah menyerahkan Zhu Ling token, Chen Ping berangkat dalam perjalanan ke wilayah barat. Token ini memungkinkan Zhu Ling pergi ke gerbang Liangyi untuk menemukan seseorang ketika gerbang Xian takut akan kesulitan. Ini adalah token utama gerbang Liangyi. Wilayah barat, Kota Yongle. Kota Yongle adalah kota biasa di bagian tengah wilayah barat. Apakah itu ukuran keluarga di kota, sumber daya di sekitarnya, atau bahkan lokasi geografis, tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, satu-satunya hal yang patut dipuji di kota Yongle adalah bahwa itu 4 keluarga besar di kota Yongle semuanya adalah keluarga medis. Bahkan jika keluarga Zhen Nenek Zhen adalah salah satu dari mereka, meskipun Nenek Zhen telah jauh dari rumah selama puluhan tahun, bagi para biksu, dekade memang tidak terlalu lama. Anda harus tahu bahwa itu tidak ada banyak apoteker di seluruh surga dan dunia manusia, dan kota Yongle ini tiba-tiba memiliki 4 keluarga medis, yang pasti segelintir. Oleh karena itu kota Yongle disebut Yao Cheng oleh semua orang. Karena tidak ada sumber daya di sekitar kota Yongle, dan tidak ada gunung, monster liar, atau semacamnya. Ditambah dengan 4 keluarga medis utama di kota Yongle, banyak biksu tidak berani membuat kesalahan, jadi kota Yongle telah menjadi kota yang aman. Banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan kultivasi akan pindah ke kota Yongle dan menjalani kehidupan yang stabil. Dan mereka yang kuat dan berdedikasi pada latihan spiritual tidak akan datang ke sini. Lagi pula, tidak ada sumber daya di sini. Namun, di kota Yongle, ada orang yang sangat istimewa yang tidak hanya memperoleh kualifikasi Medicine Lord, tetapi juga mencapai alam Mahayana dengan kekuatan. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi seorang apoteker untuk berlatih. Seorang apoteker yang bisa mencapai alam Mahayana jelas merupakan eksistensi yang sangat mengagumkan. Tapi ada orang seperti itu di kota Yongle, dan orang ini bukan milik salah satu dari 4 keluarga besar. Bahkan asosiasi apoteker wilayah barat mencoba yang terbaik untuk mengundang orang ini menjadi presiden, tetapi mereka ditolak dengan kejam. Nama orang ini adalah Zongqing. Tidak ada pasangan Tao dalam hidupnya. Dia baik berlatih atau amal setiap hari. Orang yang tak terhitung jumlahnya datang kepadanya untuk penyembuhan, tapi dia tidak mendapatkan sepeser pun. Oleh karena itu, cinta ini memiliki status yang sangat tinggi di seluruh kota Yongle dan dikagumi oleh semua orang. Ibu mertua Zhen, bagaimana Anda pulang dan terlihat depresi, seolah-olah Anda tidak ingin pulang. Petik 2. Anda belum keluar akhir-akhir ini, apakah ada sesuatu yang terjadi? Petik 2. Bai Qian menemukan bahwa itu sejak ibu mertua Zhen pulang, dia tidak pernah meninggalkan pintu atau melangkah keluar, dan dia tidak pernah tersenyum. Selain itu, orang-orang dari keluarga Zhen juga tampak sedikit dingin terhadap ibu mertua Zhen. Masuk akal bahwa itu mereka tidak bertemu selama beberapa dekade dan seharusnya sangat penuh kasih sayang. Tapi kecuali untuk mengosongkan halaman untuk Nenek Zhen dan Bai Qian untuk tinggal, keluarga Zhen tidak lagi mengganggu sisanya. Dan Nenek Zhen tampaknya tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Zhen atau pergi keluar. Saya baik-baik saja, saya hanya tidak ingin keluar. Petik 2. Nenek Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Iblis, Huo Feng, Tuan Chen datang untuk menyampaikan berita. Dia sudah datang ke sini, dan saya memberinya tempat. Petik 2. Ji Yun dengan senang hati datang dan mengikuti Bai Qian dan Huo Feng dan berkata, biarkan dia mengambil arai teleportasi. Jika tidak ada perahu spiritual di jalan yang begitu panjang, kapan dia bisa berlari ke sana? Petik 2. Baru-baru ini, kota Yongle akan mengadakan konferensi apoteker.
Banyak apoteker dari seluruh surga dan dunia manusia akan datang ke kota Yongle untuk berdiskusi dan belajar. Petik 2. Akan ada asosiasi apoteker di setiap wilayah, dan akan ada rangkaian teleportasi di setiap asosiasi apoteker, yang dikirimkan ke kota Yongle ini. Petik 2. Biarkan Tuan Chen pergi ke asosiasi apoteker di wilayah tengah dan kemudian teleportasi itu. Selama waktu ini, saya percaya bahwa arai teleportasi dihidupkan. Petik 2. Ketika ibu mertua Zen mendengar bahwa itu Chen Ping datang menuju wilayah barat, dia berkata, "Anda harus tahu bahwa gerbang Xian di wilayah tengah berjarak puluhan ribu mil dari kota Yongle di wilayah barat, dan semuanya menjangkau wilayah tersebut. Jika Chen Ping berlari, bahkan jika ada langkah pengendalian kebakaran, itu akan memakan banyak waktu dan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Jika ada arai teleportasi, itu akan jauh lebih mudah. Hal terburuk adalah menghabiskan beberapa koin spiritual. Namun, arai teleportasi ini tidak tersedia di mana-mana. Kebetulan saja ada arai teleportasi di kota Yongle, yang menghubungkan apoteker di berbagai wilayah. Chen Ping juga bisa menteleportasinya." Ketika Ji Yun mendengar ini, dia dengan cepat mengeluarkan slip giok pengucapan dan mengikuti Chen Ping untuk mengatakannya secara rinci. Chen Ping juga khawatir. Jika dia berlari ke wilayah barat dan akan kelelahan, itu akan jauh lebih nyaman sekarang karena dia mendengar bahwa itu ada arai teleportasi. Setelah mengikuti kata-kata Chen Ping, Ji Yun hendak berbalik dan pergi. Bagaimanapun, ini adalah kamar Nenek Zen, dan Ji Yun tidak bisa tinggal lama. Tapi begitu Ji Yun keluar dari pintu, dia terkejut. "Siapa kamu?" Petik 2. Aku melihat seorang pria digantung di sana di tengah udara di luar ruangan, kepalanya penuh dengan rambut putih mengalir tertiup angin. Melihat seseorang tiba-tiba, Ji Yun siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Ketika Bai Qian dan Huo Feng mendengar suara Ji Yun, mereka bergegas keluar dan melihat ke udara. Ketika mereka melihat pria tua berambut putih di udara, mereka segera menjadi lebih waspada. "Siapa kamu? Mengapa masuk tanpa izin di sini?" Petik 2. Bai Qian bertanya dengan tegas. Tapi pria tua berambut putih itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Benar-benar aneh. Ini adalah keluarga Zen. Dikatakan bahwa keluarga Zen juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongle. Bagaimana orang bisa menerobos masuk tanpa gerakan apapun? Petik 2. Huo Feng berkata dengan sangat aneh. "Ya, mengapa Anda tidak melihat siapapun memblokir keluarga Zen? Aneh sekali." Petik 2. Bai Qian juga berpikir itu sangat aneh. Pada saat ini, pria tua berambut putih itu perlahan jatuh dari udara, matanya terus-menerus melihat ke dalam ruangan. Bang! Tiba-tiba, Nenek Zen berada di dalam ruangan dan menutup pintu secara langsung. Dia mengejutkan Bai Qian dan Huo Feng, dan langsung mengunci beberapa orang di luar pintu. "Jenny, saya tahu Anda kembali, silakan temui saya. Saya telah menunggu Anda selama beberapa dekade dan tidak pernah meninggalkan kota Yongle." Petik 2. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba berbicara. Kalimat Zenny ini membuat Bai Qian dan Huo Feng bingung. "Bai Qian, siapa Jenny?" Huo Feng bertanya. "Saya juga tidak tahu." Bai Qian menggelengkan kepalanya. "Apa nama Nenek Zen?" "Jika dia tidak tahu, namanya Jenny Zen, kan?" Petik 2. Ji Yun berbisik. "Saya tidak tahu nama Nenek Zen, saya terus memanggilnya Nenek Zen." Petik 2. "Tidak tahu bahwa nama Nenek Zen benar-benar Jenny Zen, bukan? Kedengarannya seperti nama yang bagus." Petik 2. Bai Qian juga tidak tahu nama Nenek Zen. Tapi saat ini, suara ibu mertua Zen di ruangan itu terdengar, "Zong kejam, gulung untukku, kau pria yang kejam dan tidak adil." Petik 2. Aku sangat marah ketika mendengar suara Nyonya Zen. Bai Qian dan mereka bertiga saling melirik dan langsung tercengang. Ternyata Nenek Zen benar-benar dipanggil Jenny Zen.
Dan orang tua berambut putih ini ternyata disebut Zhong Ruthless. Nama apa ini? Jenny, nama saya bukan lagi Zhong Ruthless, nama saya Zhong Qing, saya hanya punya perasaan untuk Anda, silakan temui saya. Petik 2. Saya tahu itu semua salah saya sebelumnya, saya hanya meminta Anda untuk memaafkan saya, selama Anda memaafkan saya, biarkan saya melakukan apapun yang saya inginkan. Petik 2. Kekasih dan berdoa dengan pahit. Roll sekarang, saya tidak akan percaya Anda. Jika Anda tidak roll, maka saya akan meninggalkan Yongle City segera sehingga Anda tidak akan pernah menemukan saya. Petik 2. Nenek Zen berteriak dengan marah. Oke, saya roll. Cinta dikompromikan, dia benar-benar takut Nenek Zen akan pergi. Bai Qian dan Huo Feng melihat cinta itu dengan kaget. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi saat ini, mereka juga tahu bahwa itu Nenek Zen pasti ada hubungannya dengan lelaki tua di depan mereka. Siapa kamu Jenny? Zhong Qing hanya menatap Bai Qian dan bertanya saat ini. Kami berasal dari daerah tengah. Karena kami diburu oleh musuh kami melarikan diri ke sini dengan Nenek Zen. Petik 2. Nenek Zen telah merawat saya selama beberapa dekade. Petik 2. Bai Qian berkata, oh, itu dia. Zhong Qing mengangguk, lalu mengeluarkan sepotong sapu tangan putih, menulis beberapa kata dengan darah di atasnya, dan menyerahkannya kepada Bai Qian, tolong berikan benda ini kepada Jenny. Sapu tangan ini juga diberikan kepadaku olehnya saat itu. Saya harap dia bisa melihatnya. Petik 2. Setelah menyerahkan sapu tangan ke Bai Qian, Zhong Qing melompat dan menghilang tanpa jejak.